supaya itu tahu sampai mana pemahaman saya terhadap materi ini. Mungkin ada yang sudah belajar dari Semarang, mungkin bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus ya. Mungkin yang belum belajar bisa mengerjakan sesuai kemampuan kalian. Bisa dimulai ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Bisa dikumpulkan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan mulai materi hari ini ya. Coba amati gambar berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang kondisi pada gambar? Mungkin yang bisa menjawab, angkat tangan. Ada bebek yang masih kamar. Ya, benar sekali. Dari ada yang lain? Mungkin ya, ada 2 orang yang menonton tadi. Ya, benar sekali. Dari kalian sendiri pasti sudah sering ya dapat berita di TV atau di media lain tentang hewan-hewan yang mati karena diburu dan diambil tubuhnya. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat contoh lain ya, ada 2 pemburuan yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalian kalau penasaran bisa lihat artikel yang sudah Ibu cantumkan. Kalian bisa scan secara langsung supaya kalian bisa membaca artikel. Selanjutnya kalian bisa menyimak video yang akan ditampilkan. Mungkin dari sini kalian bisa melihat gambaran ya, bagaimana hewan-hewan itu bisa dibunuh dan terancam akibat adanya pembunuhan liar oleh manusia. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan, beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya.
untuk di abad 20 ini yang sudah quote unquote official, yang locally extinct punah itu ya harimau Jawa, harimau Bali, dan babi kutil yang ada di Madura. Nah ini juga yang perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang karismatik. Nah ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan hampir tidak punya. Pengamat-pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada, padahal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sedang berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah trulek Jawa atau Vanellus macroperus. Jadi dulu burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab kepunahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Pada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Pada kawasan yang rutin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perburuan liar ya jelas itu yang akan lebih kepada yang sangat mempercepat untuk perburuan. Ya kalau isu zaman sekarang kan yang paling dekat itu kalau harimau itu konstan lah begitu, tetapi kan ada yang peak banyak itu kan seperti terenggiling di Mamele itu kan. Nah itu karena laju untuk bisa diekstraksi dari alam itu cukup tinggi. Jadi yang paling tinggi penyebabnya itu ya karena perburuan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terpuaskan. Kemudian ini yang besar, ini adalah rangkong gading. Burung ini saat ini dalam status critically endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah burung ini diburu untuk diambil paruh, terutama paruh bagian atas. Ini adalah bagian paruh bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangkong gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerajinan di luar negeri adalah bagian paruh bagian atas yang kecil seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered, atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dari yang sudah kalian lihat, dari contoh gambar maupun video yang sudah kalian tonton, ada hubungannya dari materi keanekaragaman hayati.
polusi. Polusinya itu ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan makhluk hidup. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam ini tentang penebangan hutan secara liar, penangkapan ikan berlebihan, dan pemburuan liar mengurangi populasi spesiesnya. Untuk faktor alam, ini di sini ada faktor bencana alam, faktor perubahan lingkungan, dan faktor penyakit. Selanjutnya itu ada dampak kerusakan keanekaragaman hayati. Jadi dampak kerusakannya itu ada 3 ya. Hilangnya sumber makanan dan obat-obatan, kerusakan ekosistem. Lalu selanjutnya ada ancaman bagi kehidupan manusia. Yang hilangnya sumber daya makanan itu banyaknya tanaman dan hewan yang memiliki potensi sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Setelah mendapatkan materi, Ibu minta kalian dapat membagi 2 kelompok ya untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana pengerjaannya sebelum kalian sudah membawa laptop atau HP ya. Kalian bisa melihat video YouTube untuk mengerjakan LKPD dari video yang sudah kalian lihat. Kalian bisa membuat permasalahan maupun hipotesisnya seperti apa secara berkelompok. Setelah itu kalian bisa presentasi di depan. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu bagikan ya untuk LKPD-nya. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 30 menit ya. Cukup? Sudah cukup? Cukup. Oke. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Rumusan masalah 1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan kekayaan alam dan keragaman hayati di Indonesia? 2. Bagaimana dampak keserakahan manusia terhadap keberlanjutan sumber daya alam? 3. Sampai kapan kebijakan pemerintah akan berpihak pada perlindungan alam dan keanekaragaman hayati? 4. Apa konsekuensi jangka panjang dari hilangnya keragaman hayati bagi masyarakat Indonesia? Hipotesis 1. Keserakahan manusia berkontribusi signifikan terhadap kerusakan kekayaan alam dan hilangnya keberagaman hayati di Indonesia. 2. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dalam perlindungan lingkungan memperburuk kondisi kerusakan alam. 3. Hilangnya keberagaman hayati akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok dari kelompok kami.
ancaman. 1. Kerusakan lingkungan, yaitu keserakahan manusia menyebabkan kerusakan signifikan pada kekayaan alam dan keberagaman hayati di Indonesia. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati, yaitu aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab mengancam spesies dan ekosistem yang ada. 3. Dampak sosial ekonomi, yaitu kerusakan alam berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, termasuk dampak pada ekosistem dan kehidupan sehari-hari. Upaya 1. Meningkatkan kesaudaraan masyarakat, edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. 2. Kebijakan perlindungan lingkungan. Presentasi kalian sudah bagus semua ya. Oke, selanjutnya untuk upaya konservasi itu akan sedikit menambahkan. Jadi upaya konservasinya itu adalah perlindungan habitat, pemulihan ekosistem, dan pendidikan kesadaran masyarakat. Jadi dari ketiga itu yang paling penting sebenarnya di pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kalau masyarakatnya itu sadar, jadi untuk pemburuan liar dan segala macam itu tidak akan terjadi. Selanjutnya dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa mengerjakan post-test ya. Selanjutnya bagian paling akhir dari kegiatan kalian hari ini adalah mengerjakan post-test. Ibu harap untuk post-test yang kalian kerjakan ini dapat nilainya lebih bagus ya daripada pretest yang tadi. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang mau membuat kesimpulan tentang kegiatan hari ini? Bisa angkat tangan? Saya Bu. Oke. Kesimpulan pada hari ini kita belajar tentang apa itu keanekaragaman hayati, apa saja yang menjadi ancaman dan upaya pelestarian. Oke, benar sekali ya untuk kesimpulan kegiatan hari ini. Jadi kita belajar tentang keanekaragaman hayati, bagaimana upayanya, apa saja ancamannya, dan kalian bisa menganalisis apa saja yang membuat keanekaragaman hayati itu rusak. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas keaktifan kalian pada hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri.